Shalom beloved people, selamat berjumpa kembali. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dan segala isinya dengan metode yang Yesus nyatakan dalam Markus 11 ayat 23. Firman Tuhan mengatakan demikian, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Kita melihat apa yang Yesus katakan ini pada dasarnya adalah bahwa Tuhan melepaskan imannya di dalam kata-kata. Dan itulah yang kita saksikan sepanjang penciptaan di dalam Kejadian pasal 1. Dalam Markus pasal 11 ini, kita melihat para murid melihat pohon yang sehari sebelumnya Yesus, mereka lihat berkata-kata kepada pohon itu. Pada hari sesudahnya, para murid melihat perkataan yang Yesus ucapkan kepada pohon itu sudah terjadi pada pohon itu. Apa yang Yesus ucapkan satu hari sebelumnya telah terjadi pada pohon itu satu hari sesudah Yesus mengatakannya. Firman Tuhan berkata bahwa Petrus ketika melihat hal itu merespon dan berkata dalam Markus 11 ayat 21. Dikatakan, maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Kepada perkataan Petrus tersebut, Yesus menjawab dalam ayat 22. Dikatakan, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Dalam terjemahan literal, yang literal translation, jawaban Yesus sebenarnya adalah, milikilah iman Allah sendiri. Dikatakan, and Jesus answering saith to them, have faith of God. Dalam Injil yang lain, kita melihat perkataan Yesus yang memperjelas hal ini. Di dalam Lukas pasal 17 ayat 5-6 dikatakan, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Garis bawahi berkata kepada pohon ini, dan ia akan taat kepadamu. Dari Lukas 17 ini, kita melihat bahwa Yesus mengatakan bukan ukuran iman yang dipentingkan. Akan tetapi, apakah iman itu, entah itu hanya sebesar biji sesawi pun, apakah iman itu sudah kita operasikan seperti Tuhan mengoperasikan imannya? Itulah sebabnya Yesus berkata tadi, milikilah iman Allah sendiri. Yang berarti kita perlu beroperasi seperti Tuhan beroperasi. Iman kita perlu dioperasikan seperti Tuhan mengoperasikan imannya. Dan Yesus berulang-ulang menunjukkan bagaimana Tuhan mengoperasikan imannya. Yesus berkata, kalau sekiranya kamu mempunyai iman, sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Di dalam Markus tadi, Yesus berkata, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Artinya, percaya yang Yesus katakan ini, percaya bahwa kalau kamu punya iman hanya sebesar biji sesawi saja pun, kamu sudah dapat berkata, dan ia akan taat kepadamu, dan apa yang kamu katakan itu akan terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu percaya perkataan kita akan terjadi sebagaimana Yesus mengatakan. Jadi dengan kata lain, percayailah apa yang Yesus katakan, bahwa apa yang kamu katakan itu akan terjadi. Sekalipun imanmu hanya sebesar biji sesawi saja, percaya bahwa perkataanmu akan terjadi. Jangan berkata-kata dan berpikir terjadi nggak ya, terjadi nggak ya. Jangan, percayalah bahwa perkataanmu itu akan terjadi sebab Yesus mengatakan demikian. Haleluya. Jadi adalah sangat penting untuk kita percaya dan melepaskan iman kita untuk bekerja lewat kata-kata kita. Sekalipun iman itu hanya sebesar biji sesawi, yang Alkitab katakan adalah biji terkecil di antara segala benih. Tapi kalau iman itu dilepaskan lewat kata-kata, maka iman itu akan menghasilkan mukjizat dan menyebabkan hal-hal yang mustahil terjadi. Itulah yang Yesus katakan. Pada dasarnya Yesus berkata kepada kita, Aku telah mengatakan kepada umatku bahwa mereka akan memiliki apa yang mereka ucapkan. Akan tetapi umatku malah sibuk terus mengucapkan apa yang mereka sedang miliki. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perhatikan apa yang Yesus katakan dari ayat-ayat ini. Dia berkata bahwa kita akan memiliki apa yang kita ucapkan. Tapi umat Tuhan ini sibuk terus mengucapkan apa yang mereka miliki. Jadi bagaimana mereka dapat memiliki apa yang mereka mau miliki kalau apa yang mereka terus ucapkan adalah apa yang mereka sudah miliki. Ucapkan apa yang mereka mau miliki. Itu yang Yesus katakan. Jadi gereja Tuhan kita perlu beroperasi dengan iman seperti Bapa kita sendiri mengoperasikan imannya. Ini sebabnya perubahan tidak terjadi dalam hidup umat Allah. Umat Tuhan sibuk mengucapkan terus apa yang ada pada mereka. Yang Tuhan inginkan adalah kita belajar mengoperasikan iman kita seperti Dia dan mulai mengucapkan apa yang ingin kita miliki, bukan apa yang sudah kita miliki. Saya ulangi sekali lagi, yang Tuhan inginkan adalah kita, anak-anak yang sangat dikasihinya, belajar beroperasi seperti Dia, yaitu kita mulai mengucapkan apa yang kita ingin miliki dan berhenti mengucapkan terus apa yang sudah kita miliki. Jadi kalau hari ini yang ada pada kita adalah kekurangan, stop mengucapkan itu dan mulailah mengucapkan kelimpahan. Kalau yang ada pada kita hari ini adalah masalah rumah tangga, maka stop mengucapkan itu, stop memperkatakan itu kemana-mana, berhenti, dan mulai mengucapkan bahwa engkau memiliki rumah tangga yang bahagia, yang penuh berkat Tuhan, yang harmonis. Demikian dengan segala bidang yang lain dalam hidup kita. Kita terus belajar untuk merubah perkataan kita, merubah kosakata kita. Dari kosakata pesimis menjadi kosakata iman, dari kosakata ketiadaberdayaan menjadi kosakata yang memperkatakan firman Tuhan yang memiliki kuasa untuk mencipta.
Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita perlu berubah perkataan kita dalam hal kesehatan, keuangan, kesuksesan, situasi rumah tangga, situasi kehidupan, bahkan untuk membangun perisai iman kita ini. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, adalah sangat penting untuk kita berhenti mengucapkan apa yang sudah kita miliki dan mulai mengucapkan apa yang ingin kita miliki. Orang berpikir, kalau nanti saya sudah sukses, baru saya akan berbicara seperti orang sukses. Tetapi, Markus 11 tadi, Lukas tadi, Yesus berkata kalau mau sukses, kita perlu mulai berbicara bahwa kita sukses. Bahkan sebelum kesuksesan itu nampak dalam hidup kita. Jadi kita sudah mulai bicara dulu bahwa kita ini sukses, kita ini berhasil, kita ini berkelimpahan, kita ini sehat, kita ini bahagia, kita ini diberkati. Bicara dulu, lepaskan imanmu dengan kata-kata. Sekali lagi saya katakan, orang berpikir nanti kalau saya sudah sukses, kalau saya sudah ini, sudah itu, baru saya berbicara begini. Tapi Yesus berkata kalau kita mau sukses, kita perlu mulai berbicara dulu bahwa kita sukses. Bahkan sebelum kesuksesan itu nampak dalam hidup kita. Ini metode yang digunakan Tuhan untuk menciptakan dunia ini. Dan seperti inilah Tuhan selalu mengoperasikan kuasanya. Ketika Yesus berkata, milikilah iman Allah sendiri, pada dasarnya dia berkata, kalau kita ingin melihat hasil seperti yang dihasilkan Allah, mulailah meniru Allah, beroperasilah seperti Allah, maka kita akan melihat hasil seperti yang dihasilkan Allah. Dan jangan lupa, konsistensi iman. Kalau kita ingin melihat hasil dari iman kita yang dilepaskan dengan perkataan, jangan membatalkan sendiri perkataan yang sudah kita ucapkan dengan mengucapkan perkataan lain yang bertentangan dengan itu. Nah ini seringkali terjadi masalah di sini. Jadilah konsisten. Konsisten dalam iman, konsisten dalam perkataan. Terus mengucapkan hal yang sama. Sampai kapan? Sampai kita melihat, sampai yang kita ucapkan itu kita lihat termanifestasi. Jangan berubah-ubah. Jangan berubah-ubah di tengah jalan. Jangan berubah-ubah sehari ini, besok berubah, memperkatakan ini, itu berubah lagi, jangan. Konsisten dalam iman dan perkataan. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7 mengatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Itu sebabnya sangat penting untuk kita menjadi konsisten dalam iman dan dalam perkataan kita. Iman kita lepaskan dengan perkataan. Jadi kalau perkataan kita berubah-ubah, maka sebenarnya iman kita itu dilepaskan dalam bentuk yang berubah-ubah. Ya, hari ini kita mengucapkan A, besok mengucapkan B, maka itu akan berubah. Iman kita dilepaskan dalam bentuk A hari ini dan B besok dan seterusnya. Jangan mengucapkan sesuatu yang berubah-ubah. Jadilah konsisten. Pedang firman yang sudah kita perkatakan terus. Jangan berubah-ubah. Kalau ada yang ingin kita rubah, selalulah bertambah, jangan berkurang. Sebab firman Tuhan berkata bahwa oleh Yesus, oleh berkat Tuhan, kita akan naik terus dan tidak turun. Jadi, kalau mau berubah, tambah, jangan kurang. Jangan karena iblis mencoba mempergunakan situasi, kita malah mengurangi perkataan kita. Katakanlah dari level segini menjadi level yang lebih rendah. Jangan, katakan lebih tinggi kalau mau. Haleluya. Terus konsisten dalam iman dan perkataan. Ucapkan apa yang ingin kita miliki, bukan apa yang sedang kita alami. Banyak orang berpikir, nanti kalau saya sudah belajar lebih banyak firman, belajar lebih banyak buku rohani, maka saya akan memiliki lebih banyak hikmat. Tetapi sekali lagi, saya ingatkan bahwa kepemilikan di dalam kerajaan Allah didahului oleh pengakuan. Sekali lagi, kepemilikan di dalam kerajaan Allah didahului oleh pengakuan. Yakobus 1 ayat 5 sampai 7 mengatakan, tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Meminta kepada Allah ya dengan iman ya, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Ayat ini yang tadi kita baca ya. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yakobus 1 ini mengatakan kalau ada orang yang kekurangan hikmat, baiklah ia meminta hikmat kepada Tuhan. Tapi bagaimana memintanya? Dikatakan memintanya dengan iman. Nah, bagaimana iman dioperasikan tadi? Dengan perkataan. Berarti kita perlu mulai berkata-kata dan melepaskan iman kita bahwa kita telah menerima dan memiliki hikmat dari Tuhan. Ya, apapun juga yang kamu minta, kata Yesus, percayalah kamu sudah menerimanya. Jadi kita perlu minta dengan iman. Artinya lepaskan iman kita dengan perkataan bahwa kita telah menerima dan memiliki hikmat dari Tuhan. Haleluya. Hikmat tidak dimulai dari usaha kita, belajar dan lain-lain, tapi dimulai dari pengakuan iman kita mengenai kepemilikan kita atas hikmat dari Tuhan. Nah, hikmat ini sangat-sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Amsal 24 ayat 3 sampai 5 mengatakan dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Haleluya. Baik, mari kita mulai perkataan iman kita, pedang roh firman Tuhan untuk kepemilikan kita atas hikmat Tuhan. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Katakan, roh kebenaran tinggal di dalam aku, dan mengajar aku akan segala sesuatu, dan memimpin aku kepada seluruh kebenaran. Karena itu aku mengakui bahwa aku memiliki pemahaman sepenuhnya atas segala situasi dan setiap keadaan yang aku hadapi setiap hari. Sebab aku memiliki hikmat dari Tuhan.
Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Katakan, aku menaruh kepercayaanku sepenuhnya kepada Tuhan. Aku menolak untuk bersandar kepada pengertianku sendiri. Aku akui di dalam nama Yesus, Tuhanlah yang berkuasa atas hidupku, dan Dia mengarahkan jalan-jalan hidupku. Mazmur 138 ayat 8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya, Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang kan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Katakan, Tuhan akan menyelesaikan dan menyempurnakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupanku. Kasih setianya selama-lamanya atasku. Aku mengizinkan perkataan Kristus diam di dalam diriku dalam segala kekayaan hikmatnya. Yohanes 10 ayat 4 sampai 5. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. 1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. 2 Korintus 5 ayat 21, yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Katakan, di dalam nama Yesus aku mengakui bahwa aku mengikuti Sang Gembala yang baik, dan aku mengenal suaranya. Aku menolak untuk mengikuti suara orang asing. Yesus Kristus telah dijadikan Allah hikmatku, kebenaranku, kekudusanku. Karena itu aku mengakui bahwa aku memiliki hikmat Allah, dan aku adalah orang yang dibenarkan dengan kebenaran Allah sendiri di dalam Kristus Yesus. Kolose 1 ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. 1 Korintus 2 ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Katakan, aku dipenuhi dengan pengetahuan akan kehendak Allah dalam segala hikmat dan pemahaman rohani. Aku adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Aku adalah buatan Allah yang diciptakan di dalam Kristus Yesus. Karena itu, aku memiliki pikiran Kristus dan hikmat Allah ada di dalam diriku. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Efesus 1 ayat 17-18, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan, aku telah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, yang diperbaharui terus-menerus dalam pengetahuan yang benar, menurut gambar dia yang menciptakan aku. Aku menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Mata hati pengertian spiritualku dijadikan terang oleh Tuhan. Aku tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi diubahkan terus lewat pembaharuan pikiranku. Pikiranku senantiasa diperbaharui oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ingat, konsistensi iman dan konsistensi perkataan. Haleluya, kita sudah memiliki hikmat Tuhan. Jangan bimbang, jangan mendua hati. Tetap konsisten. Sebab apa yang Yesus katakan adalah kamu akan memiliki apapun yang kamu ucapkan. Jangan bimbang, percaya bahwa apa yang kamu katakan akan kamu miliki. Maka hal itu akan terjadi bagimu. Kamu berkata-kata dengan iman, sekalipun imanmu hanya sebesar biji sesawi, dia akan taat kepada apa yang kau ucapkan. Apapun juga yang kau ucapkan, ketika kau mengucapkannya dengan iman, maka kau akan melihat hal itu terjadi. Kenapa? Karena Yesus mengatakan demikian. Allah sendiri beroperasi dengan cara yang sama. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat, saya akan berdoa untuk semua yang sakit dan untuk segala kebutuhan Anda. Mari, yang sakit boleh angkat kedua tangannya di hadapan Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah sembuh. Oleh sebab itu, aku perkatakan dalam nama Yesus. Iblis, angkat segala gejala yang kamu coba tunjukkan untuk membuat seolah-olah firman Tuhan tidak benar. Menyingkir dari orang-orang ini. Dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus, aku perkatakan kesehatan ilahi yang sempurna. Kesembuhan ilahi yang sempurna. Pemulihan sempurna. Dalam nama Yesus. Aku hancurkan kuasa sakit penyakit dan kelemahan tubuh setiap orang. Dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Dalam nama Yesus. Bagi Anda yang memiliki kebutuhan apapun juga kebutuhanmu, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi dalam nama Yesus, Allahku memenuhi segala kebutuhanmu, maka segala kebutuhanmu terpenuhi. Tidak menurut ukuran kekuatan manusia, tapi menurut kekayaan dan kemuliaannya sendiri di dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus, malaikat-malaikat Tuhan, pastikan segala berkat Tuhan sampai, segala suplai supranatural surga sampai kepada setiap anak-anak Tuhan ini. Dalam nama Yesus, iblis hentikan setiap pekerjaanmu berusaha mencuri dari hidup mereka. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Sekarang tiba saatnya kita menerima dua berkat. Mari angkat sekali lagi kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Karena apa Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib. Karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna. Maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus dan harganya sudah dibayar lunas. Oleh sebab itu tidak ada kutuk lagi berlaku dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah, memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus tidak turun. Kau jadi kepala bukan ekor. Dan apa yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan padamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus tidak ada yang jahat mendekat kepadamu, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu, sebab tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai. Haleluya. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Haleluya. Sampai jumpa. Kita akan bertemu lagi dalam pengajaran firman iman berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.